Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sebelum memasuki pertanyaan, setujukah Anda dengan adanya ekspor impor? Alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Egy Alwi Tarmajaya dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ekspor dan impor sebelum saya menjawab dari pertanyaan tadi. Oke. Ekspor ialah suatu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, maksudnya ini adalah kita dari dalam negeri menjual barang ke luar negeri, baik itu barang seperti hasil sumber daya alam kita seperti ikan ataupun yang lainnya. Nah, itu kita ekspor itu adalah menjual dari kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, itu ekspor. Selanjutnya yaitu adalah impor. Impor ialah kegiatan yang memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, maksudnya ini adalah kita dari dalam negeri membeli barang dari luar negeri, yang dimana barang tersebut masih jarang atau belum tersedia di dalam negeri. Makanya kita mengimpor suatu barang tersebut. Nah, itulah adalah tadi pengertian dari ekspor dan impor. Oke, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan, setujukah Anda dengan adanya ekspor dan impor? Oke, dari saya pribadi, menurut saya dengan adanya ekspor dan impor, saya sangat setuju. Hal ini dikarenakan tujuan dari ekspor dan impor yaitu sangat baik. Tujuan dari ekspor ialah membuka perdagangan di luar negeri. Nah, yang dimana dengan adanya ekspor kita akan bisa membuka perluasan perdagangan kita ke luar negeri. Nah, dan juga yang kedua, menambah pendapatan devisa, yang dimana selain kita mengekspor, kita menambah pendapatan devisa negara, atau devisa itu adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah uang asing yang sudah diakui secara internasional. Contohnya yaitu adalah dolar, yen, euro, pound sterling, dan franc, serta dan lain-lain. Baiklah, dari tujuan ekspor yang ketiga yaitu adalah menambah harga jual tinggi, yang dimana kita mengekspor barang bisa menjadi harga jual kita lebih tinggi dari di dalam negeri. Selanjutnya adalah tujuan dari impor. Tujuan dari impor adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dengan cara mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri yang belum tersedia di dalam negeri. Nah, maksudnya ini adalah tujuan dari impor, kita dari dalam negeri membeli barang di luar negeri. Contohnya yaitu adalah seperti bahan baku, seperti mesin-mesin berat, nah yang belum mampu dihasilkan dari dalam negeri sendiri, makanya kita membeli barang dari luar negeri tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat dari ekspor. Manfaat yang pertama adalah memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Nah, yang dimana adalah dengan adanya ekspor, kita bisa memperluas produk-produk kita ke luar negeri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menambah lapangan pekerjaan. Nah, yang dimana dengan adanya ekspor, maka lapangan pekerja yang dibutuhkan akan semakin banyak. Maka hal itulah adalah manfaat dari ekspor, yaitu menambah lapangan kerja. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama antar negara, yang dimana manfaat dari ekspor ini adalah itu sendiri. Dengan adanya ekspor, kita akan meningkatkan kerjasama antar negara karena negara ini saling membutuhkan. Selanjutnya adalah yang keempat adalah menambah devisa suatu negara. Dengan adanya ekspor, kita menambah devisa suatu negara. Ini mana devisa itu tadi sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah manfaat impor. Manfaat impor yang pertama adalah memperoleh bahan baku, yang dimana bahan baku ini sendiri belum ada tersedia di Indonesia atau masih kurang di Indonesia. Contohnya yaitu adalah gandum. Nah, dimana kita akan mengimpor satu gandum untuk menambah gandum di dalam negeri. Nah, makanya kita mengimpor gandum tersebut. Yang kedua adalah manfaat impor yang kedua adalah memperoleh atau mendapatkan teknologi modern, yang dimana dalam kita mengimpor kita mendapatkan suatu teknologi seperti mesin-mesin berat, handphone, dan lain-lainnya. Nah, itu adalah manfaat dari impor itu sendiri. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.